warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin hadirat sekalian, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita bertemu kembali di subuh hari ini di bulan haram, di bulan Rajab, bulan suci. Maka Allah melarang kita berbuat zalim di bulan suci. Wala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram. Ya. Kenapa demikian? Wa ajala dzamba fihinna a'zam. Wal amal shalih wal ajru a'zam. Karena perbuatan dosa di bulan haram dibesarkan, dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Dan amal soleh serta pahala juga dilipat gandakan. Jadi setitik perbuatan dosa di bulan Rajab dibesarkan oleh Allah. Demikian pula setitik perbuatan baik dibesarkan oleh Allah pahala. Jadi jagalah diri kita, keluarga kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan semua perbuatan dosa haram hukumnya di setiap bulan. Ya, tapi Allah berkehendak di bulan haram ya lebih ditekankan larangannya. Dan orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu nggak berperang di bulan Rajab. Mereka nggak mengganggu manusia, nggak membunuh. Jadi orang-orang musyrik dulu malah memuliakan bulan-bulan haram. Nah, kita sebagai umat Muhammad SAW yang sudah datang kepada kita al-Islam harus lebih memuliakan bulan-bulan haram. Kita lanjut pembahasan kita pada bab tawassul dan meminta syafaat. Ya, dan sekarang kita akan masuk kepada mahia wasitatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk perantaraan Rasul yang diutus? Sebelum masuk ke bab ini, kita sedikit murajaah Pak ya, mengulang kembali pelajaran yang lalu. Karena sebulan yang lalu barangkali ingatan kita masih ada yang kuat, ada juga yang lemah. Ya tidak. Ya, oleh karena itu dalam belajar kepada siapa saja Bapak menuntut ilmu, wajib bapak-bapak dan ibu-ibu senantiasa mengulang-ulang pelajaran. Dan jangan dianggap remeh menuntut ilmu itu Pak. Menuntut ilmu agama hukumnya apa Pak? Sunnah atau wajib? Wajib. Nabi yang mengatakan utlubu ilma faridatun, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim, wajib, terutama perkara-perkara akidah. Ya, mana yang tauhid, mana yang syirik, baik syirik besar, syirik kecil, mesti diketahui. Sudah saya sering sampaikan di tempat ini, bapak-bapak keluar rumah untuk menuju masjid Allah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya juga karena Allah. Apa maksudnya karena Allah? Barangkali sampai hari ini sebagian kita masih menganggap ya karena Allah, ya karena Allah. Enggak ada maknanya. Yang dimaksud dengan karena Allah itu ada dua syarat. Yang pertama, memenuhi perintah Allah. Yang kedua, meminta balasannya hanya dari Allah. Itulah yang disebut dengan karena Allah. Jadi kalau Pak Agus, saya ikhlas karena Allah, apa maksudnya? Pertama, ada perintahnya ketika melaksanakan perbuatan yang kita mau bicara ikhlas tadi. Yang kedua, kita minta balasannya hanya dari Allah. Sehingga apabila nggak ada orang yang memuji, nggak masalah. Ya tidak, kenapa? Karena kita tahu, yakin bahwa syarat yang keduanya mengharap pahalanya hanya dari Allah. Jadi semua ibadah landasannya ikhlas karena Allah. Maksudnya apa? Ada dalil yang memerintahkannya. Yang kedua, kita disuruh untuk meminta balasan kepada Allah. Pada pelajaran yang lalu, penulis kitab ditanya, hal yajuzu talabu du'a minal ahya? Boleh nggak minta doa kepada orang yang masih hidup? Jawabnya apa? Boleh tidak meminta doa dari orang yang masih hidup? Boleh tidak? Yang tidak boleh apa? Berdoa kepada orang yang masih hidup. Wahai Pak Ustaz, sembuhkan penyakit saya. Ini namanya
doa. Tapi kalau Pak Ustaz tolong doakan saya supaya sembuh, boleh tidak? Tipis sekali itu Pak. Yang satu meminta doa hukumnya syar'i, bisa wajib, bisa sunnah. Yang satu berdoa hukumnya syirik, batal semua amal. Karena tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Jadi boleh nggak minta doa kepada orang yang masih hidup? Boleh, ya. Tapi lal amwat, nggak boleh kepada yang sudah meninggal dunia. Apa dalilnya Pak? Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Jalla wa ala, wahai Nabi, mintalah ampunan untuk dirimu sendiri dan untuk orang beriman yang laki-laki maupun yang perempuan. Itu dalil dibolehkannya kita minta doa kepada seseorang untuk mendoakan kita dan saudara-saudara kita. Namun jangan dijadikan kebiasaan minta doa, ya Pak ya, Bu. Jangan dijadikan kebiasaan. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan ud'u ila astagfirullah. Berdoalah kamu kepadaku, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu langsung kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Perintah ini bersifat jelas bahwa Allah menyuruh kita langsung berdoa kepadanya. Jadi meminta doa orang lain hukumnya bukan wajib, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh saja minta doa orang yang masih hidup, bukan wajib. Kalau wajib nanti kalian gak pernah berdoa kepada Allah. Makanya Allah katakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu doa kepadaku langsung, niscaya aku kabulkan. Dan Nabi SAW beserta para sahabat jarang minta doa. Ya, jarang sekali para sahabat minta doa kepada Nabi SAW, jarang sekali. Ya, mereka lebih suka langsung berdoa kepada Allah. Jarang di sini bukan berarti nggak pernah, tapi jarang. Tahu jarang ya? Jarang minta doa. Nah, kalau kita ini apa-apa minta doa sama orang ya. Jangan dibiasakan Pak. Kenapa demikian? Yang pertama, kita akan merendahkan diri sendiri. Yang kedua, akan meninggikan orang lain. Betul tidak? Kalau saya mau kotor, gak pantas doa dikabul, siapa yang bilang? Kalau Ustaz kan orangnya baik, ya, ilmunya tinggi, sehingga nanti kalian akan mengkultuskan seseorang, merendahkan diri sendiri. Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia dengan sebentuk-bentuk penciptaan. Di antara tafsirnya adalah diberikan oleh Allah kesempatan yang sama untuk meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Yang membedakan kita dengan satu dengan yang lain apanya Pak? Harta, kedudukan, gelar, atau apa? Siapa yang tahu? Yang paling mulia di sisi Allah yang mana? Yang paling takwa. Allah mengatakan inna akramakum indallahi, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku yang paling takut, bukan yang paling tinggi, paling tampan, paling cantik, paling kaya, punya kedudukan. Tidak, Allah tidak katakan itu. Yang paling mulia di sisi Allah, baik anak muda atau orang yang tua, laki-laki atau wanitanya, kalau dia bertakwa kepada Allah dan makin takwa, maka Allah makin cinta kepadanya. Ya, jadi boleh minta kepada orang hidup doanya. Yang tidak boleh apa? Berdoa kepada orang yang masih hidup atau terlebih yang sudah mati. Kalau orang yang sudah mati Pak, orang tua kita yang sudah mati, kan saya punya orang tua, Pak Hafiz punya orang tua, Pak Agus, Pak Lois, dan teman-teman pasti punya orang tua ya. Ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Ya, kita berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir li wali daya walil mu'minina yauma yaqumul. Itu doa kita kepada yang hidup dan yang mati. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal al ahya'i minhum wal amwat. Yang mati dan yang hidup kita doain. Jadi mereka butuh bantuan kita yang hidup, bukan kita butuh kepada mereka. Ya, nggak boleh orang yang sudah mati kita minta doanya, sekalipun dia Rasul yang dimuliakan oleh Allah. Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi? Rasulullah SAW. Tapi kenapa para sahabat nggak ada yang mendatangi kubur Nabi untuk berbicara dengan Nabi SAW saat beliau sudah meninggal? Nggak ada satupun hadisnya.
Tidak ada seorang sahabat yang mendatangi kubur Nabi untuk minta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Jadi gimana cara kita berdoa kepada Allah? Berdoalah dengan tata cara yang Nabi ajarkan. Yang pertama, apabila doanya doa masalah, kita menghadap kiblat. Memulai dengan alhamdulillah, puji-pujian, apa saja boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalih, silakan. Kemudian iringi dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedikitnya itu. Yang lengkapnya sampai innaka hamidum majid. Lalu panjatkan doa, ya Allah, berkahilah keluargaku, keluarga ibu bapakku, keluarga tetanggaku, keluarga bangsa ini. Tutup dengan sholawat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tutup dengan puji-pujian lagi, walhamdulillahi rabbil. Kata Nabi yang mulia, doanya dikabul, nggak terputus, nggak tergesa-gesa. Ya, jadi itu yang beliau ajarkan kepada kita. Tidak boleh kita minta doa kepada kita berdoa kepada orang yang masih hidup, terlebih yang sudah wafat. Orang yang sudah wafat butuh doa kita, betul tidak? Kalau kalian perhatikan, di sini suka ada penyelenggara jenazah kan? Ya, ada Pak Agus, penyelenggara jenazah. Belum ada. Kalau ada orang yang meninggal dunia, ya nanti diselenggarakan jenazah. Kalau antum ada tetangga yang meninggal dunia, kira-kira yang kalian lihat orang yang meninggal itu mampu melakukan apa? Mampukah dia memandikan dirinya sendiri? Mengkafani badannya? Dia butuh diangkat oleh orang yang hidup. Ini pelajaran kematian. Jadi orang yang sudah meninggal dunia tidak berdaya apa-apa. Ya. Jadi mereka butuh doa orang yang masih hidup. Jangan dibalik. Jangan kita butuh mereka. Mereka butuh kita untuk kita doakan. Mereka menunggu doa ahli warisnya, keturunannya, kaum muslimin yang lain. Ya. Jadi boleh kita minta doa kepada orang yang masih hidup, ya. Dan jangan dibiasakan, ya. Yang bagus antum langsung berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Baik, kita masuk ke dalam pokok pembahasan. Mahya wasitatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian penulis kitab menjawab, wasitatu Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya tabligh. Bentuk, ya, bentuknya perantara Rasul, ya, bentuk ajaran Rasul adalah tabligh, penyampaian ajaran. Itu bentuknya. Jika ditanya apa sih bentuk yang dibawa oleh Rasul, apa? Ajaran. Ya. Kalau ditanya oleh orang lain atau ada orang yang baru masuk Islam, Pak, saya kan udah masuk Islam ini, Pak. Apa sih Pak bentuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Penyampaian risalah, antum jawabnya gitu. Ya. Sebagian ulama menyampaikan at-tabligh maknanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Nabi mengajarkan Al-Quran dan juga mengajarkan Sunnah. Ya. Ada juga yang mengatakan at-tabligh adalah al-Islam. Karena Nabi menyampaikan Islam. Ya. Apa dalilnya? Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, balligh ma unzila ilaik, sampaikanlah apa yang kami turunkan kepadamu. Para rasul mendapatkan apa dari Allah? Kitab suci atau wahyu. Ya tidak. Ada berapa kitab suci yang Allah sebut dalam Al-Quran? Apa saja? Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Ada lagi yang diterima oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, apa? Suhuf, ya, lembaran-lembaran. Itu semua wajib diimani. Ya, dan kita nggak usah alergi dengan kitab-kitab samawi. Ada Zabur, Taurat, Injil. Jika kalian sudah kuat akidahnya, silakan buka tuh. Pelajari tauhid di situ, bandingkan dengan Al-Quran.
Tapi bagi mereka yang belum, jangan. Ya. Bagi yang sudah kokoh akidahnya, periksa Zabur, Taurat, Injil itu. Karena di Injil itu kan ada Taurat ya, perjanjian lama. Ya. Kemudian kepada Nabi Isa, perjanjian baru. Kita pelajari itu, kita cek, oh ternyata betul Al-Quran menyempurnakan kitab suci sebelumnya. Jadi para nabi dan rasul Allah berikan kepada mereka risalah, baik dalam bentuk kitab suci atau suhuf, lembaran-lembaran. Ya, lembaran-lembaran, enggak dimushafkan, tidak. Kalau mushaf sudah menjadi buku, ya Bang Khairul ya, Bang Khairul. Kalau mushaf sudah kumpulan suhuf. Kalau suhuf lembaran-lembaran. Kemudian kalau dibukukan namanya mushaf. Ya. Jadi Allah Jalla wa Ala menyuruh Nabi menyampaikan. Dan para ulama tafsir mengatakan bahwa perintah menyampaikan ini berlaku yang pertama kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kepada setiap umat beliau yang memahami kebenaran. Jadi kalau kalian sudah tahu kebenaran, ada dalilnya dari Al-Quran As-Sunnah, nggak boleh kalian sembunyikan kebenaran. Terutama untuk istri dan anak-anak. Wahai istriku, Allah memerintahkan kamu untuk menutup aurat. Ini perintahnya. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Kata Allah, wahai Nabi, perintahkan kepada istrimu, anak-anak perempuan dan istri serta perempuan orang-orang yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Jadi jilbab itu bukan budaya Arab. Salah kita ini. Jilbab itu budaya Islam, bukan budaya Arab. Ya, diperintahkan kepada keluarga kita karena sudah datang perintah itu, sampaikan. Dalam hadis yang lain dia mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat saja. Wahai istriku, jangan kamu menjadi orang yang kufur nikmat kepada Allah. Kata Nabi apa? Aku diperlihatkan neraka dan ternyata kebanyakan penduduknya dari kaum dari wanita. Para sahabat bertanya, apakah mereka kafir kepada Allah? Tidak. Mereka kafir kepada suami-suami mereka. Kalau suaminya memberikan kebaikan sepanjang tahun, sekali saja suaminya lupa, kata sang istri, kamu nggak pernah ngasih kebaikan kepadaku selama ini. Maka disebut kufur nikmat. Ya, jadi apa yang Nabi sampaikan, sampaikan kembali. Nabi mengatakan muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'i sinin, kata beliau. Perintahkan anakmu untuk sholat apabila sudah usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinin. Pukullah mereka apabila sudah 10 tahun enggak mau sholat juga. Lakukan itu di rumah. Ya, anak 7 tahun bangunin naik subuh. Nah, emang dia nggak wajib, tapi dilatih dari 7 tahun, 10 tahun pukul. Pukulnya jangan kencang-kencang, Pak. Mukul. Maka jangan sering mukul. Mukul hanya boleh kalau mereka tinggalin sholat. Nah, Pak, nggak sholat, Tuh, kan bapak saya baru mukul. Itu berarti bapak selama ini nggak mukul karena kamu nggak berbuat maksiat. Begitu 10 tahun ada maksiatnya, bapak pukul. Terekam oleh anak kita. Bapaknya memerintahkan sholat. Ya, perintahkan apa yang Nabi perintahkan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shahad. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah, saksikanlah ucapan-ucapan mereka ini. Mereka di sini adalah para sahabat. Jawaban liqauli sahabah, yaitu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, nashhadu annaka qad ablagta, apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian semua syariat Islam? Kata para sahabat, bala. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila pada hari ini ada orang Islam yang menganggap Islam belum sempurna, nanti para sahabat di akhirat bersaksi bahwa Islam sudah semua diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Mereka bersaksi. Ya. Jadi kata Nabi, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah bahwa orang-orang di hadapanku ini telah bersaksi bahwa aku sudah menyampaikan semua syariat agama. Coba kalian berpikir, kita semua berpikir, ada nggak syariat Islam yang Nabi nggak ajarin? Kalau kita menganggap iya, berarti kita menuduh Nabi berkhianat. Berarti kita katakan Islam tidak sempurna kalau mesti dikoreksi pada hari ini. Ya. Makanya aneh kan kalau ada orang mengatakan Al-Quran udah nggak cocok lagi pada zaman sekarang. Lalu cocoknya kapan? Zaman dahulu. Wala haula wala quwwata illa billah. Kalau gitu Anda nggak bisa baca Al-Fatihah sekarang. Kenapa? Anda sholat baca Al-Fatihah tidak? Dari mana Al-Fatihah itu ada? Dari Al-Quran. Tapi dia nggak mau ninggalin sholat yang 5 waktu karena tahu wajibnya. Dalam sholat 5 waktu ada Al-Fatihah tidak? Al-Fatihah berada di mana? Di mushaf Al-Quran. Kenapa dibilang Al-Quran udah nggak cocok lagi zaman sekarang? Nah, ini namanya terbius dan tergoda oleh syaitan. Ya, maka perlu kita tanamkan akidah yang sahih bahwa Al-Quran berlaku dari sejak diturunkannya sampai hari kiamat. Ya, dan jangan ragu, tepis segala keraguan itu. Ya, jadi Nabi mengatakan kepada para sahabat, apakah aku sudah menyampaikan semua ini kepada kalian? Maka mereka menjawab, iya. Kemudian Allah wafatkan nabinya, Allah wafatkan sahabat nabinya, Allah wafatkan tabi'in, tabi'in, imam yang 4 wafat, semuanya wafat, tersisa kita. Nanti kita juga wafat. Lalu Nabi menunggu umat beliau di telaga. Lalu datanglah kita, sebagian umat beliau mendatangi beliau di telaganya untuk minum air telaga beliau. Maka diusirlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, ya Rabbi, ashabi, ashabi, ashabi. Ya Allah, mereka pengikutku, umatku, sahabatku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka mengganti agama. Mereka berbuat perbuatan yang tidak disyariatkan dalam agama yang kewajaran. Karena para sahabat bersaksi nanti. Ya, jadi ucapan ini, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, membuktikan kepada kita bahwa Nabi sudah minta persaksian para sahabat beliau. Dan para sahabat pun menjawab, iya, engkau telah mengajarkan semuanya. Bahkan dibuktikan oleh seorang sahabat yang bernama Salman Al-Faris ketika datang seorang Yahudi kepada Salman. Apakah Nabi kalian mengajarkan tentang segala sesuatu? Iya. Bahkan sampai bagaimana duduk di dalam WC. Bang Rian, kalau antum masuk WC pakai kaki kiri atau kaki kanan? Kemudian kalau antum masuk WC yang nggak ada dindingnya, antum boleh nggak menghadap kiblat kalau BAB atau BAK? Nggak boleh. Masuk pakai kaki kiri, nggak boleh menghadap kiblat. Dari mana ajaran itu? Kalau Nabi ajarkan bagaimana cara buang air besar, apa beliau nggak mengajarkan tentang memilih pemimpin? Diajarkan oleh beliau. Ya, kalau yang kecil-kecil begitu beliau ajarkan, apalagi yang besar yang menguasai maslahat manusia diajarkan oleh beliau. Nabi menyuruh kita bersabar dengan pemimpin yang zalim. Kata beliau, nanti akan ada pemimpin yang tidak melaksanakan sunnahku. Di antara mereka ada yang berhati syaitan, berbadan manusia. Para sahabat khawatir tuh Pak, bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana sikap kami kalau berhadapan dengan kondisi itu? Kata beliau, isma' wa'ati, tetaplah kalian mendengar dan taati pemimpin kalian. Wa in daraba dhahruka wa in akhudha malak, sekalipun pemimpin itu dengan jajarannya memukul punggung kalian dan mengambil harta kalian, isma' wa'ati, dengarkan dan taatilah, jangan berontak. Kata siapa ini Pak? Bukan kata Ustaz, kata beliau sallallahu alaihi wasallam.
Diajarkan bagaimana bersikap dengan penguasa. Nabi mengatakan, wala tadribuhum wajha, jangan kau pukul istrimu di mukanya. Dalil ini juga mengharamkan olahraga tinju. Kenapa olahraga tinju haram? Memukul muka. Enggak boleh. Diajarkan oleh beliau. Beliau juga ngajarin olahraga. Olahraga beliau balapan dengan istri beliau, balap lari. Ya tidak. Awalnya beliau menang, kemudian setelah beliau gemuk, kalah beliau, dan saat diajarkan oleh beliau ngajarin kepada istri beliau bagaimana cara mendidik rumah tangga, diajarin. Masuk ke rumah baca bismillah, ucapan assalamualaikum, diajarkan. Ya cuman manusia tertinggal karena setan tidak pernah berhenti untuk menggoda manusia. Jadi sekarang kita mesti belajar terus. Sampai kapan? Sampai datang kepada kita malaikat maut. Makanya Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Maut. Kemudian beliau ditanya, mimman natlubu syafa'ah Rasul. Bagaimana cara mendapati atau dari mana syafaat Rasul itu kita dapati? Kan suka kan Pak kita mendengar ya, saya melakukan gini biar dapat syafaat Nabi, betul nggak? Nah, di antaranya apa Pak? Kata Nabi, barang siapa yang setelah adzan, ya setelah adzan dia membaca sholawat atas beliau. Nah ini adab adzan yang kita lupa. Ada 5 adab adzan bagi yang mendengar. Yang pertama, mengucapkan ucapan yang sama dengan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Cuma kita suka nambah-nambahin, Pak. Setelah Pak Rajab baca la ilaha illallah gitu kan, di akhirnya kita bacanya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya tidak. Para Nabi mengatakan ucapan apa yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin mengucapkannya apa? La ilaha illallah. Ya kita ucapkan la ilaha illallah. Kecuali pada hayya 'alas shalah. Pada hayya 'alas shalah bacanya apa? La haula. Ada hadisnya, semua diatur oleh Rasul. Nah, kemudian setelah menjawab adzan dengan ucapan muadzin, bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sebagaimana kita bertasyahud. Karena sholawat yang diajarkan Nabi cuma satu, Pak. Namanya sholawat Ibrahimiyah yang kita baca setiap tasyahud. Nabi gak pernah ngajarin sholawat yang lain. Ya, kalau kalian memiliki kemampuan untuk mencari dalam kitab-kitab para ulama, cari sholawat yang dibaca oleh sebagian kaum muslim. Tidak ada sumbernya sama sekali Nabi SAW. Yang ada sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat Ibrahimiyah namanya. Dengan lafaz yang berbeda-beda, yaitu ada 4 sampai 5. Ada yang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Kama shallaita ala Ibrahim Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Ini lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua ya seperti yang tadi dan seterusnya. Tapi semuanya sama. Ada sholawat kepada beliau dan ada sholawat kepada Bapak Ibrahim. Itu Nabi ajarkan. Kemudian setelah membaca sholawat, membaca Allahumma rabb hadhihi da'watin. Nah, kata beliau sallallahu, barang siapa yang melakukan hal ini, maka baginya syafaatku. Jadi Nabi akan berikan syafaat. Kemudian saya ditanya, mimman natlubu syafa'at Rasul? Dari mana kita bisa mendapatkan syafaat Rasul? Apakah Rasul mampu memberikan kita syafaat? Maka dijawab oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surat Az-Zumar ayat 44. Kata Allah Jalla wa Ala, "Qul," katakan Muhammad, "lillahi syafa'atu jami'an." Milik Allah lah semua syafaat itu. Berarti Pak Agus,
Nabi SAW bisa memberikan syafaat. Kalau Allah nggak izinkan, bisa tidak? Man alladhi yashfa'u indahu illa kata Allah dalam ayat kursi, nggak ada yang bisa memberikan syafaat termasuk kepada rasul-rasul kecuali atas izin. Jadi kalau kita salah Pak dalam memahami ini, kita menganggap bahwa Nabi mampu memberikan syafaat mutlak dari diri beliau. Ini kekeliruan yang fatal. Karena tidak ada yang bisa menolong manusia termasuk beliau di akhirat kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan Allah telah menetapkan Nabi SAW sebagai orang yang mendapatkan syafaat Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, barang siapa yang membaca tadi doa setelah adzan, maka baginya syafaatku di yaumil akhirah. Kenapa Nabi bisa mengatakan demikian? Allah telah berfirman kepada beliau bahwa beliau adalah orang yang diberikan syafaat. Tapi bapak saya nggak ada dalil khususnya. Ada sebuah hadis yang panjang dari Abu Daud. Bahwasanya nanti orang-orang beriman datang kepada Allah, ya Rabb, sungguh aku masuk ke dalam surga, namun aku tidak melihat temanku yang bersamaku dahulu. Kata Allah, lihatlah temanmu di neraka. Dia melihat, dia balik lagi, ya Allah, keluarkan temanku, berikan dia syafaat. Jadi ternyata kita juga bisa menjadi syafaat bagi orang lain. Tapi syaratnya, mari kita lihat. Ketika Allah Jalla wa'ala mengatakan bahwa lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah lah syafaat itu semuanya, maka ini menunjukkan seseorang tidak bisa mendapatkan syafaat kecuali atas izin Allah. Berarti kita minta syafaat itu kepada siapa? Harus kepada Allah yang pertama. Ya Allah, berikan aku syafaat nanti di akhirat. Berikan aku syafaat untuk mensyafaati istri dan anak-anakku. Kita mintanya kepada Allah. Boleh tidak? Mari kita lihat. Wa 'allama sallallahu alaihi wasallam sahabi an yaqul. Hadisnya Pak, bahwasanya kita bisa memberikan syafaat kepada orang lain yang kita cintai dengan cara kita meminta kepada Allah sebagaimana Nabi ajarkan kepada sahabat. Wa 'allama sallallahu alaihi wasallam sahabi, sebagaimana Nabi mengajarkan para sahabat an yaqul, ucapan Allahumma saffi'hu fiyya. Jadi kalau Bapak ingin dapat syafaat Nabi SAW, selain mengamalkan sunnah Nabi, Bapak berdoa dengan doa ini Pak, Allahumma syafi'hu fiyya, atau fi, boleh fiyya, boleh fi, ya boleh dihilangkan harokatnya. Ya Allah, jadikanlah dia Muhammad sebagai pemberi syafaat bagiku. Itu cara berdoa meminta Nabi sebagai pemberi syafaat untuk kita. Paham di sini? Jadi doanya diajarkan oleh Nabi SAW dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi kata Nabi, kalau kalian ingin minta syafaatku, berdoalah kepada Allah, Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, jadikanlah Muhammad SAW sebagai sosok yang memberikan syafaat kepadaku. Coba semua kita hafalin ya. Allahumma syafi'hu fiyya. Allahumma syafi'hu fiyya. Nah, itu baca doanya, ringkas kan? Ringkas. Tapi sahih mah. Ya. Barakallah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dari mana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bisa memberikan kita syafaat? Pertama tentu karena beliau diberikan oleh Allah untuk menjadi sosok yang mampu memberikan syafaat. Yang kedua, sabda beliau ini, inni tabtu da'wati syafa'atan yaumal qiyamah liman mata min ummati. Belum selesai ya, cuma sepenggal di situ. Kata beliau sallallahu, sesungguhnya aku simpan doaku agar menjadi syafaat nanti di yaumil akhirah. Jadi Nabi simpan Pak. Semua para nabi dan rasul sebelum beliau doanya sudah dikabulkan oleh Allah di dunia. Sudah. Kecuali siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau tidak minta dikabulkan di dunia? Kenapa?
Untuk siapa? Kata beliau, liman mata min ummati, bagi setiap umatku yang meninggal dunia. Jadi ternyata Pak, Nabi menyimpan doa-doa beliau di akhirat untuk jadi syafaat buat kita. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Betapa sayangnya beliau sama kita. Sementara nabi-nabi yang lain sudah Allah berikan di dunia. Makanya nanti di akhirat Pak, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan Kutubus Sittah, berbondong-bondong umat dari nabi-nabi yang lain mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Musa, umatnya semua umat nabi-nabi mendatangi Nabi untuk minta syafaat. Kenapa demikian? Karena para nabi dan rasul sebelum beliau sudah menerima semuanya di dunia. Hanya beliau saja yang disimpan. Untuk siapa Pak? Untuk Pak Syukur, Pak Raja, Pak Ismail, buat kalian dan buat saya serta buat seluruh umat beliau. Tapi syaratnya kata beliau, ini syaratnya Pak. Kata beliau, inni tabattu da'wati syafa'atan yaumal qiyamah liman mata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Sesungguhnya aku simpan doaku agar menjadi syafaat nanti di hari kiamat untuk semua umatku yang meninggal dunia yang tidak menyekutukan Allah. Syaratnya itu. Jadi jangan coba-coba kita katakan, ya saya punya Nabi Muhammad, nanti dia akan memberikan saya syafaat. Kita berbuat syirik di dunia. Allah telah mengatakan, ya Allah menukil ucapan Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa disuruh berkata kepada orang-orang Bani Israel, ya, dengan ucapan yang masyhur, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Kata Nabi Isa kepada Bani Israel, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya neraka. Tidak ada pertolongan Allah bagi setiap yang durhaka. Dan ini berlaku untuk semua nabi, karena ajaran Nabi semuanya sama. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau Muhammad berbuat syirik, aku hapus pahala amal-amalnya. Jadi perbuatan syirik itu Pak, menghapus pahala amal dan amalnya sekaligus. Yang kedua, enggak mendapat syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mensyaratkan, doaku aku simpan untuk menjadi syafaat bagi umatku yang meninggal dunia. La yusyrik billahi syai'an, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini pulpen Pak, kalau saya tulis juga pakai bahasa Arab, wah pulpennya jadi sakti. Kalau dibeli bisa lulus ujian syirik. Betapa banyak kaum muslimin nggak peduli kan? Saya punya gelang Pak, kalau saya pakai gelang ini Pak, wah saya nggak mempan senjata. Ya. Padahal junjungan kita kebal atau tidak kebal? Enggak kebal junjungan Nabi. Nabi berdarah kan giginya waktu perang apa? Perang Uhud berdarah. Nabi juga lapar Pak, 2 hari atau 3 hari Pak, enggak makan. Beliau juga sakit kepalanya makanya dibekam. Nabi enggak minta kebal-kebalan, perang pakai baju besi supaya apa? Supaya terhindar dari panah dan tombak. Jadi kalau kebal ngapain pakai baju besi? Nabi mengajarkan kepada kita Islam yang bisa dipahami dengan akal-akal kita. Dan Nabi tidak suka dengan mistik Pak, beliau lebih suka real. Dan beliau tahu gaib karena siapa? Wahyu. Kalau Allah nggak wahyukan kepada beliau, beliau nggak tahu penduduk neraka itu kebanyakan perempuan. Beliau nggak tahu. Beliau juga nggak tahu nanti ada orang yang jalannya pincang karena istrinya 2, tapi condong kepada salah satu di antaranya saja. Nah ini hati-hati bagi orang yang punya istri banyak. Dari mana Nabi tahu? Dari wahyu. Kalau Nabi nggak diwahyukan nggak tahu yang gaib. Ada orang ngaku bisa mengetahui yang gaib. Ini jangan-jangan. Maaf ya Pak Agus, ini Pak Agus ketempelan. Kalau salam tempel silakan Pak.
Tapi kalau ketempelan, orang ini bisa melihat yang goib ini Pak. Jangan temenin, dakwahin dia, Pak, gini. Antum bisa melihat yang goib. Iya, saya keturunan yang keempat dari raja yang lalu. Ya, Nabi SAW ukuran kita Pak. Nabi nggak tahu yang goib. Jadi kalau ada orang tahu yang goib, kita bantu dia untuk diruqyah, dikeluarkan syaitan. Jadi dalam Islam nggak ada indigo. Apa indigo itu? Orang yang bisa mengetahui yang goib. Tidak boleh dibanggakan, tapi dikhawatirkan. Karena Allah yang mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illa Allah. Muhammad, katakan kepada seluruh manusia, tidak ada yang mengetahui yang goib di langit dan di bumi kecuali Allah. Paham? Barakallahu. Jadi Nabi simpan Pak, simpan syafaatnya buat kita. Tapi asal kita nggak berbuat syirik. Apa sih syirik Bu? Pada orang syirik. Syirik itu bukan kayak kita dulu, ya. Syirik ternyata mampu. Nah itu syirik kemana? Bukan itu. Syirik itu menduakan Allah. Oh Ustaz, saya nggak menduakan Allah. Saya hanya menyembah Allah semata. Tapi antum kalau lewat tempat serem, umpang anak al-bidayah mau lewat, sama saja. Antum masih yakin bahwa kalau setan itu bisa masuk, nanti mesti diusir sama bambu kuning, sama saja. Buang itu semua. Contoh yang benar adalah Nabi SAW. Nabi orang yang menerima Al-Quran. Kenapa di rumahnya nggak ada tulisan Al-Quran buat mengusir setan? Jadi orang Islam itu irit Pak, nggak usah beli kaligrafi. Ya tidak. Kenapa? Orang Islam kan baca Quran. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Dari setan. Apa dalilnya? Nabi yang bersabda riwayat Muslim, Innama syaitona yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan surat Al. Enggak usah pasang-pasang yang lain. Baca Quran, setan lari. Murah, mudah, masuk akal. Ya baca dapat pahala, setan lari. Entar datang lagi tapi. Yang tugasnya begitu, enggak apa-apa. Ya, jadi enggak boleh syirik kepada Allah. Di antara bentuk syirik adalah takut kepada setan, kemudian beribadah kepada setan. Ya contoh tadi Pak, kalau lewatin tempat angker, numpang jamaah bidayah mau lewat, atau ngasih tanda, lampu, lemparin, dikorek, uang dan seterusnya, namanya peribadatan kepada makhluk yang namanya al-jin. Kalian barangnya hilang, ya ketemu orang, Pak, barang saya hilang. Bentar. Yang ambil nggak jauh nggak dekat, nggak tinggi nggak pendek. Ya memang begitu. Ya orang begitu kan nggak ada beda, nggak tinggi nggak pendek. Ya sudah saya bisa juga begitu lah. Jangan tertipu. Tapi dia betul bisa banyak pasiennya, ada testimonialnya. Balikan ke wahyu, tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali selesai sudah Pak. Antum duitnya nggak hilang, betul nggak Pak? Iya. Lanjut. Hal natlubu syafaati minal ahya. Kalau tadi bagaimana kita minta syafaat kepada Nabi? Dengan cara tidak menyekutukan Allah. Yang kedua dengan doanya tadi apa? Allahumma syafi'hu fiyah. Nanti disebarin tuh Pak ya. Bantu sebar. Yang ketiga mengikuti sunnah beliau. Udah pasti Pak. Barang siapa yang mengikuti sunnah beliau, maka Nabi akan berikan dia syafaat. Pasti. Apa dalilnya? Kata Nabi, kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Semua umatku dijamin surga dan masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau wahai Rasulullah? Kata beliau, "Man ata'ani dakhala jannah." Barang siapa yang mentaati aku masuk surga. Nah, Pak Harto, antum sholat 5 waktu, berbakti kepada suatu istri, ya berbakti kepada orang tua, sayang sama istri. Apa yang antum ingin dapatkan dari itu balasannya? Di akhirat. Surga. Semua kita minta syafaat Nabi buat apa? Surga. Tapi kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu?
Kata Nabi, yang mentaati aku masuk surga, berarti syafaat Nabi berlaku di dalamnya. Dan yang bermaksiat atas diriku, tak mau mentaati aku, faqad aba, dialah yang melanggar. Kalau selesai. Ya. Kalau tadi kita disuruh untuk meminta syafaat Nabi, sekarang hal natlubu syafa'ata minal rasul, minal ahya. Boleh nggak minta syafaat pertolongan dari orang yang masih hidup? Boleh tidak? Yang antum tahu saja, Pak. Tahu di mana? Halo, saya tanya Pak. Boleh nggak minta syafaat? Syafaat itu pertolongan kepada orang yang masih hidup. Boleh? Boleh, masya Allah. Ya. Jadi natlubu syafa'ata minal ahya boleh. Tapi kata Syekh, fi umuri dunia, hanya pada perkara dunia. Pak Ismail, tolong geser dikit dong itunya. Enggak bisa. Tolong, itu namanya saya minta syafaat. Pak Ismail tolong geser kotak amalnya. Tolong Pak Harto mati nasinya, itu namanya minta syafaat. Boleh nggak sama orang masih hidup? Boleh, pada perkara dunia yang saya dan kalian sanggup, cuman saya nggak sempat aja ke situ jauh. Tolong Pak Harto matiin nasinya, itu namanya minta syafaat kepada yang masih hidup. Boleh nggak? Boleh. Apa dalilnya? Dalilnya Allah mengatakan, qala Allah Ta'ala may yashfa' syafa'atan hasanah yakun lahu nasibu minha. Barang siapa yang bisa memberikan sebuah syafaat yang baik, pertolongan yang baik, yakun lahu nasibu minha, maka baginya pahala atas pemberian pertolongannya tadi. Tapi Allah juga berfirman, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah, barang siapa yang memberikan syafaat untuk berbuat maksiat, yakul lahu kiflun minha, maka dia akan terima dosanya. Maksudnya apa Pak? Pak Darmawan, saya lagi pengen mangga, gimana bisa? Kayaknya Pak Agus ada mangga itu ya. Gimana kalau antum bantu saya? Siap. Wah, karena saya di sini ngisi ceramah, antum bantuin saya buat berbuat maksiat. Maka syafaatnya dia dosa buat dia, mengalirkan dosa buat saya nyuruh dia. Jadi barang siapa yang ngasih syafaat yang dosa, maka yang memberikan syafaat dosa, yang minta syafaat dosa. Bisa dipahami? Walhamdulillahirabbil alamin. Bisa? Masih ada waktu? Satu lagi ya. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang syafaat, isfa'u tu'jaru, berikan syafaatlah kepada manusia, niscaya kalian akan dibalas. Ini juga Pak berlaku untuk orang yang minta-minta. Apa itu namanya? Pengemis. Jadi kalau kalian melihat pengemis, kasih syafaatkan dia. Oh Pak, udah 3 hari nggak makan, kasih. Ya 1.000, 2.000, jangan dicaci maki. Kalau mau tolaklah dengan ucapan yang baik. Maaf lain kali ya. Lain kali dulu, jangan dibalas, malah salahnya dia. Sudah. Iya Pak ya. Udah sabar dengan dia. Karena Nabi mengatakan isfa'u tu'jaru, berikan dia syafaat, kau akan balas. Termasuk memberikan syafaat, memberikan doa. Ya udah Pak ya. Pak jangan marah-marah, saya berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat martabat Bapak. Gitu, jangan dimarahin pengemis Pak. Jangan masih kuat minta-minta. Masa? Nah, jangan gitu ya. Muslim kan nggak begitu Pak. Ya, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Oh satu lagi Pak, tanggung ya. Kemudian Nabi SAW, saya ditanya, hal nazidu fi madahi rusul. Nah ini Pak, ini juga yang terkait dengan kenabian Nabi SAW. Ya, saya ditanya, hal nazidu fi madahi rasul. Boleh nggak kita menambah sanjungan kepada Nabi yang mulia SAW? Boleh nggak kita menyanjung berlebihan kepada beliau? Maka saya menjawab, la nazidu fi madahihi. Nggak boleh menyanjung Nabi berlebihan. Apa dalilnya Pak? Dalilnya surat Al-Kahfi yang sering antum baca di hari Jumat ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah Muhammad kepada manusia bahwasanya kamu, yaitu aku Muhammad, sama seperti kalian. Ya, yuha ilayya. Bedanya di situ Pak. Aku diberikan wahyu dari Allah.
Kalian nggak dapat wahyu. Jadi kita dengan Nabi Muhammad secara jasad sama. Nabi Muhammad diciptakan dari apa? Dari tanah. Ada hadis palsu Pak, bahwa Allah sudah menciptakan sinar Muhammad sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini hadisnya palsu. Semua ulama ahli hadis memeriksa hadis ini. Hadis ini palsu karena dibuat oleh orang yang berakidah Nur Muhammad. Hadis ini sering dibawakan nih di bulan-bulan Maulid. Hadisnya palsu. Kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Kata para ulama, disebut berdusta atas nama Nabi adalah meriwayatkan hadis palsu dan menyebarkannya. Jadi jangan sebarkan hadis palsu, nggak boleh. Karena hadis palsu itu kalau dicek nggak bisa ketemu Nabi, nggak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu namanya sanad Pak. Sampai sini sanad. Kalau saya mendengar hadis dari beliau meriwayatkan dari situ sampai sana. Tuh Pak. Itu namanya sanad. Diperiksa oleh para ulama, sanadnya nggak ada itu hadis. Namanya disebut la aslalah. Nggak ada asal usulnya hadis itu. Dibikin-bikin. Jadi nggak boleh menyanjung Nabi berlebihan karena beliau manusia biasa seperti kita. Perbedaan yang sangat besar adalah beliau mendapatkan wahyu. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa qala SAW la tudruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian menyanjungku, memujiku berlebih-lebihan sebagaimana Bani Israel memuji Isa bin Maryam. Orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Khairul. Kalau antum dan kita muslim, apa status Nabi Isa alaihissalam di sisi kita? Muslim juga. Beliau sebagai apa? Nabi dan Rasul. Tapi Bani Israel Nasara menyebutnya sebagai Al-Masih Tuhan. Nggak boleh. Makanya dilarang oleh Nabi, jangan kalian menyanjungku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Nggak boleh menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah nggak ada ya. Juga nggak boleh memajang kaligrafi yang Allah di kanan, Rasul di kiri Pak. Itu dilarang Pak, tidak boleh karena menyamakan Nabi dengan Allah. Kalau mau balik kaligrafinya, Allahnya di atas, Nabi diturunkan. Paham? Ini penerapan akidah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyamakan Muhammad dengan Allah. Makanya bersumpah dengan nama Allah dan Rasul syirik. Demi Allah dan Rasulnya nggak boleh. Demi Allah saja sudah. Paham? Demi Rasul nggak boleh. Demi Allah saja juga. Atau demi Ar-Rahman boleh. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya boleh. Tapi demi Allah dan Rasulullah syirik, syirik kecil. Kalau diyakini bahwa Nabi sama dengan Allah, syirik besar. Cuma lihat, sekedar masang saja udah nggak boleh mah. Ya cuman kaum muslimin mungkin sebagiannya nggak peduli atau belum tahu permasalahannya. Ya kita sampaikan. Balighul anni walau ayat. Jadi tidak boleh kita menyamai beliau dengan Allah Jalla wa Ala karena Allah walam yakul lahu, dan dia Allah nggak ada yang menyamainya dari makhluknya sedikit pun juga. Kita udah apalin ayat itu bertahun-tahun masih saja menyamakan makhluk dengan Allah. Nggak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang setara dengan Allah. Ya tidak, kita muliakan Nabi yang mulia karena beliau adalah junjungan kita. Ya, kita bisa masuk surga di belakang beliau. Tapi beliau mengatakan syafaatku yang datang dari Allah berlaku bagi umatku yang mati selama tidak menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan beliau. Ya. Kemudian kata saya di sini al-itra huwal mubalighatu fil madhi. Disebut dengan itra, menyanjung berlebihan adalah memberikan Nabi sesuatu yang berlebihan. Ya. Nabi nggak boleh sebagai sosok yang bisa menyelamatkan dunia ini, nggak boleh. Akidah Nur Muhammad meyakini bahwa Nabi SAW
menjadi sebab Allah menciptakan dunia ini. Berarti Allah bergantung dengan beliau, waliyadhan billah. Allah membantah itu dengan surat yang sama tadi, Al-Ikhlas ayat yang kedua. Apa? Allah as-samad. Allah membantah setiap orang yang menyangka bahwa Allah menciptakan dunia tergantung dengan makhluk. Allah bantah dengan itu. As-samad. Allah tempat tergantungnya semua makhluk. Allah nggak butuh menciptakan dunia ini dengan peran makhluk. Lihatlah betapa besarnya Allah Subhanahu. Ya kalau Allah bergantung dengan makhluk, dia bukan Allah. Ya, kalau ada Tuhan yang bergantung kepada hasil ciptaannya, dia bukan Tuhan yang berhak disembah. Oleh karena itu, kita tutup pertemuan pada hari ini dengan arti dari la ilaha illallah. Apa arti dari la ilaha illallah? Siapa yang tahu? Yang bahasanya artinya tiada Tuhan selain. Ini nggak cukup, mesti disampaikan yang cukup. La ma'budu bihaqqin illa Allah. Jadi arti la ilaha illallah, enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa banyak orang yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, T-nya pakai T kecil. Itu dulu tuh Pak digagas oleh orang yang sudah wafat dengan pemahamannya yang pluralisme, semua agama sama. Diartikan tiada Tuhan selain Tuhan, T kecil, T besar. Ini kufur, tidak boleh. Yang benar la ilaha illallah bermakna la ma'budu bihaqqin illa Allah. Tidak ada zat yang berhak diberikan ibadah kecuali baru benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur. Habis waktunya Pak? 3 menit lagi. 3 menit. Silakan, masih ada 3 menit. Nah, ini yang absen 2 kali pertemuan. Ayo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syafaat itu kan diberikan atau diizinkan oleh Allah. Rahmat juga itu dari Allah. Itu apa hubungannya Pak antara syafaat sama rahmat Pak? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus sekali. Kalau Pak Harto ketemu Pak siapa tadi yang keluar? Sugino. Misalnya Pak Harto ketemu Pak Sugino, ngucapin salamnya gimana? Terus? Nah, assalamualaikum, keselamatan atasmu, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan berkah Allah. Ya tidak? Ada selamat, ada rahmat, ada berkah. Berarti selamat, rahmat, berkah pada lafaz assalamualaikum masing-masing memiliki arti berbeda. Tapi kalau assalamualaikum saja antum ucapkan, masuk ke dalamnya rahmat dan berkah. Atau antum mengatakan barakallahu fiik, maka masuk ke dalamnya rahmat dan berkah. Kalau antum menyebutkan semoga Allah merahmati, maka masuk ke dalamnya keselamatan dan keberkahan. Syafaat pemberian Allah, berarti apa itu? Rahmat. Jadi syafaat itu pemberian dari Allah kepada umatnya yang Allah cintai. Yang pertama para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi diberikan rahmat oleh Allah berupa apa? Diberikannya syafaat. Jadi syafaat adalah rahmat dari Allah. Ya, tapi syafaat lebih kecil ininya, apa? Speknya lebih kecil. Yani pemberian pertolongan saja. Tapi kalau rahmat, Pak Harto gagah, kerasan, matanya tajam, ya. Apalagi kalau melihat sesuatu yang indah misalnya kan, dia pemandangan alam, ya. Kupingnya jelas, badannya segar, itu namanya rahmat Allah, bukan syafaat, tapi apa? Kenikmatan, ya kan? Kenikmatan rezeki pada punya istri, anak, kalian juga punya turunan, itu namanya rahmat. Tapi kalau misalnya Pak Harto lagi jatuh ekonominya, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rezeki yang baik. Lalu kemudian para Rais datang, maaf kok, agak puing palanya membayar kontrakan, bukan buat dia kontrakannya, buat yang lain. Lalu kata para Rais, saya kasih syafaat. Nah, berarti Allah memberikan antum melalui syafaatnya orang lain. Ya,
Tapi semuanya rahmat itu. Syafaat rahmat, apalagi kesehatan rahmat, apalagi kekayaan rahmat, keturunan rahmat. Semua yang Allah berikan merupakan rahmat. Khususnya kepada orang-orang yang maka rahmat nggak berlaku untuk orang-orang di luar orang yang beriman. Makanya Allah disebut dirinya sebagai apa? Ar-Rahman. Siapa itu? Allah yang hanya memberi kepada yang beriman. Tapi untuk yang lain Allah sebut Ar-Rahim. Allah kasih juga yang lain. Orang yang nggak sholat, orang yang nggak Islam dikasih nggak sama Allah, tapi nggak dirahmat, dia nggak dirahmati hidupnya. Ya tidak. Di rahmat itu lebih kaitannya kepada pemberian yang bersifat besar, ada kecintaan di dalamnya. Sekedar memberikan saja belum tentu dirahmati, Pak. Tapi itu bagian dari rahmat, cuma nggak dicintai. Allah mencintai iblis tidak? Allah mencintai iblis tidak? Allah mencintai iblis tidak? Enggak, tapi Allah ciptakan iblis kan? Allah kasih makan iblis. Ya tidak, tapi Allah nggak cintai kan? Allah rahmati enggak? Allah berikan dia rezekinya, dikasih iblis kesempatan goda kita, tapi enggak Allah rahmati dia. Paham? Alhamdulillah. Baik jemaah sekalian, kita berakhir pada poin ini dan insya Allah kita akan masuk pada poin berikutnya bulan depan. Ya, bulan yang sangat apa Pak? Bulan yang sangat berhati-hati di situ ya, karena ada bulan-bulan yang kaum muslimin tergelincir dalamnya tanggal 14. Bukan pemilu, bukan. Saya nggak peduli itu. Yang bahaya yang akidahnya apa? Valentine, Pak. Bukan 14 pemilu presiden, bukan. Oleh itu mah ijtihadiyah. Yang dikhawatirkan kaum muslimin 14-nya itu memuliakan Santo Valentino, pendeta musyrikin yang namanya dijadikan sebagai peribadatan. Ya, dengan cara memberikan coklat, tukar kado, itu dia kerjaannya Santo Valentino. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.